Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel pembelajaran bahasa pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Rion Alfi Saputra dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas dua konsep penting dalam fonologi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih? Kita akan membahas apa? Ya, betul sekali. Kita akan membahas dua konsep penting dalam fonologi, yaitu bunyi geminan dan bunyi homorgan. Nah, kedua jenis bunyi ini sering muncul dalam ujaran bahasa Indonesia, namun seringkali kita tidak sadari dalam berbicara. Mari kita pelajari bersama-sama dengan menyimak video pembelajaran pada kali ini sampai akhir. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan inti materi dari video pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, apa itu pengertian dari bunyi geminan? Dan yang kedua, apa saja sih ciri-ciri dari bunyi geminan? Dan yang ketiga, apa saja contoh dari bunyi geminan? Dan yang keempat, apa sih pengertian dari bunyi homorgan? Dan yang terakhir, yang kelima, apa saja contoh dari bunyi homorgan? Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas apa itu bunyi geminan. Bunyi geminan adalah bunyi konsonan yang diucapkan dengan durasi lebih panjang dibandingkan konsonan biasa, sehingga terdengar seperti konsonan ganda. Dalam istilah fonetik, bunyi ini terjadi ketika satu konsonan diucapkan seolah-olah diulang atau ditahan dalam berbicara, sehingga menghasilkan kesan kuat atau berat saat diucapkan. Nah, kata geminan berasal dari bahasa Latin geminatus yang berarti ganda atau kembar, menggambarkan sifat dari bunyi ini menyerupai dua konsonan yang sama diucapkan secara berturut-turut. Misalnya, dalam beberapa bahasa seperti Italia, bahasa Jepang, bahasa Arab, keberadaan bunyi geminan dapat membedakan makna kata karena durasi konsonan yang lebih panjang memiliki fungsi fonetik. Dalam bahasa Indonesia, bunyi geminan tidak memiliki fungsi fonetik atau tidak membedakan arti kata, namun bisa muncul secara alami karena proses morfologis seperti penggabungan kata atau imbuhan atau dalam ucapan cepat. Biasanya bunyi geminan ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Biasanya berada pada bahasa daerah atau bahasa Italia, Jepang, dan Arab. Nah, teman-teman, selanjutnya ada ciri-ciri dari bunyi geminan. Yang pertama, durasi lebih panjang. Yang kedua, artikulasi ganda. Dan yang ketiga, perbedaan makna. Nah, yang pertama, durasi lebih panjang. Konsonan geminan diucapkan lebih lama dibandingkan konsonan tunggal. Perpanjangan ini bisa terasa seperti ada penahanan atau tekanan tambahan pada konsonan tersebut. Yang kedua, artikulasi ganda. Bunyi geminan
terdengar seolah-olah dua konsonan yang sama saat diucapkan secara berurutan, meskipun secara fonetik itu adalah satu bunyi panjang. Dan yang ketiga, perbedaan makna. Walaupun katanya sama atau penyebutannya sama, tapi ada perbedaan makna tersebut. Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas contoh bunyi geminan. Apa sih contoh bunyi geminan tersebut? Contoh dari bunyi geminan. Yang pertama, bahasa Bugis. Bala, yang artinya pasukan. Bala, yang artinya rumah. Yang kedua, dalam bahasa Italia, pala artinya skop. Pala artinya bola. Di mana dalam kita berbicara ada sedikit penahanan. Itu dapat membedakan arti makna dari kata tersebut. Nah, yang ketiga, dalam bahasa Arab, Allah, Assalamualaikum. Dalam penyebutan tersebut, kita sedikit menahan saat berbicara. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas apa itu bunyi homorgan. Bunyi homorgan adalah bunyi-bunyi konsonan yang memiliki tempat artikulasi yang sama, meskipun mungkin beda cara pengucapannya atau jenisnya. Kata homorgan berasal dari dua kata, homo yang berarti sama dan organ yang merujuk pada organ artikulasi atau alat ucap. Jadi, homorgan berarti sama organ atau sama tempat pembentukan bunyi. Dalam fonetik, tempat artikulasi adalah bagian dari alat ucap di mana dua organ bertemu atau mendekat untuk menghasilkan bunyi, seperti bibir, gigi, langit-langit, dan sebagainya. Ketika dua bunyi memiliki tempat artikulasi yang sama, maka bunyi tersebut disebut homorgan. Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas contoh dari bunyi homorgan. Bunyi P dan B adalah homorgan karena keduanya dihasilkan dengan menggunakan bibir atas dan bibir bawah. Perbedaan antara keduanya adalah P adalah bunyi tak bersuara atau tidak ada getaran pada pita suara, sedangkan B adalah bunyi bersuara atau ada getaran pada pita suara. Selanjutnya, contoh dari bunyi homorgan yang lain. Bunyi T dan D adalah homorgan karena keduanya dihasilkan dengan menggunakan lidah dan gusi atas. Perbedaan antara keduanya adalah T adalah bunyi tak bersuara, sedangkan D adalah bunyi bersuara. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan materi video pembelajaran bahasa pada kali ini bahwasannya bunyi geminat dan bunyi homorgan merupakan dua konsep penting dalam fonetik yang berkaitan dengan pengucapan konsonan. Bunyi geminat adalah konsonan yang diucapkan dengan durasi lebih panjang, sehingga terdengar seperti double atau ditahan, dan dapat dipengaruhi makna kata, dan dapat mempengaruhi makna kata, seperti terlihat dalam bahasa Bugis, bahasa Italia,
dan bahasa Arab. Sementara itu, bunyi homorgan adalah konsonan yang dihasilkan dari tempat artikulasi yang sama meskipun berbeda sifat suaranya, seperti bunyi P dan B yang keduanya dihasilkan oleh bibir. Pemahaman terhadap kedua jenis bunyi ini penting dalam studi linguistik dan pelafalan berbagai bahasa, karena keduanya dapat mempengaruhi makna dan struktur kata secara signifikan. Sekian materi video pembelajaran bahasa pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.